Halo Sobat Info, Guru Update. Informasi terbaru kali ini terkait dengan P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ada kebijakan baru dari Menpan RB terkait dengan penempatan maupun lokasi instansi penempatan bagi sahabat-sahabat nanti yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Lalu bagaimana informasinya? Berikut ulasan lengkapnya. Kebijakan baru Kemenpan RB, P3K paruh waktu harus siap pindah instansi. Yang sebelumnya memang untuk P3K paruh waktu ini akan ditempatkan di instansi masing-masing ya sahabat-sahabat, namun ada kebijakan baru terkait dengan penempatan P3K paruh waktu nantinya, yang bocorannya akan diterima ataupun diangkat menjadi P3K paruh waktu menerima SK itu di Agustus tahun 2025. Pemerintah melalui Menpan RB memberikan penjelasan terkait posisi P3K paruh waktu yang berencana untuk mengalihkan instansi. Hal ini menjadi penting mengingat kebijakan P3K paruh waktu yang diberlakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi birokrasi di Indonesia. Perubahan kebijakan P3K paruh waktu, Kemenpan RB menegaskan bahwa pegawai P3K paruh waktu tidak dapat menetap pada satu instansi yang sama dalam jangka waktu lama. Ini perlu dicatat bahwasanya P3K paruh waktu tidak bisa menetap pada satu instansi yang sama dalam jangka waktu yang lama. Perubahan kebijakan P3K paruh waktu, Menpan RB menegaskan bahwa pegawai P3K paruh waktu tidak dapat menetap pada satu instansi yang sama dalam jangka waktu yang lama ini karena mereka diharapkan memiliki kesiapan untuk berpindah ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan instansi dan hasil evaluasi kinerja. Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan fleksibilitas sumber daya manusia di pemerintah serta mengoptimalkan distribusi tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan program dan kebijakan pembangunan. Tujuan dan manfaat kebijakan pindah instansi, salah satu alasan mendasar kebijakan ini adalah menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara dan memaksimalkan kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya kemungkinan pemindahan instansi bagi P3K paruh waktu, diharapkan ada penataan tenaga kerja yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah atau sektor. Bagi pegawai P3K paruh waktu, perpindahan instansi ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dan memperluas pengalaman kerja. Pemerintah juga memastikan bahwa hal ini akan dilakukan dengan memperhatikan hak pegawai seperti hak atas gaji dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Informasi ini sebetulnya juga kolerasi ataupun responsif dari tuntutan sahabat-sahabat R2 dan R3 yang menuntut menjadi P3K penuh waktu. Tantangan dan persiapan untuk P3K paruh waktu, tentu saja perpindahan instansi ini merupakan persiapan dari pihak PPK ya. Mohon maaf ini kebanyakan. Mereka harus siap menerima tantangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru yang mungkin memiliki budaya organisasi dan prosedur yang berbeda. Oleh karena itu, Kemenpan RB mendorong agar setiap P3K paruh waktu menjalani pelatihan atau program pengembangan keterampilan untuk memudahkan adaptasi di instansi yang baru. Bagi instansi yang membutuhkan P3K paruh waktu, mereka juga diharapkan dapat memberikan pelatihan singkat untuk memastikan pegawai tersebut dapat segera bekerja dengan produktif. Ini penting agar proses administrasi dan pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar. Pentingnya transparansi dan sosialisasi kebijakan untuk menghindari kesalahpahaman. Kemenpan RB menekankan pentingnya sosialisasi yang jelas terkait kebijakan ini kepada seluruh pihak terkait, baik kepada P3K, instansi pemerintah maupun kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk transparansi dalam implementasi kebijakan akan memudahkan pihak-pihak yang terlibat untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kebijakan terkait pemindahan instansi bagi P3K paruh waktu merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan aparatur negara. Hal ini juga berpengaruh nanti untuk sahabat-sahabat P3K paruh waktu yang terlalu jauh tempat tinggal dengan lokasi kerja ya sahabat-sahabat. Ini juga akan terpengaruh juga untuk sahabat-sahabat P3K penuh waktu, kemungkinan seperti itu. Kalau P3K paruh waktu saja ada perubahan seperti ini, mungkin untuk P3K penuh waktu juga bisa dimutasi ataupun dipindahkan atau relokasi. Meskipun dapat menimbulkan tantangan bagi P3K yang terlibat, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional. Mudah-mudahan untuk informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Tentunya untuk ini menjadi kabar yang mungkin sebagian gembira, sebagian belum ya sahabat-sahabat, karena memang tidak bisa semuanya langsung sesuai dengan yang kita harapkan ya sahabat-sahabat. Namun paling enggak untuk informasi ini bisa menambah wawasan bagi kita semuanya, bahwasanya untuk P3K paruh waktu ini juga bisa direlokasi ataupun dimutasi atau pindah tempat instansi. Jadi untuk sahabat-sahabat, untuk informasi kali ini seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Next kita akan membahas beberapa hal terkait dengan progres untuk pendataan maupun terkait dengan P3K maupun dengan honorer.
Pantau informasi terbaru hanya di Info Guru Update. See you next time.